Haleluya. Nah, mari kita akan melanjutkan pembahasan kita. Apa yang terjadi? Saya bersyukur kepada Tuhan. Basilikos atau pegawai istana atau orang yang belong to the king, mungkin orang yang masuk dalam golongan darah biru, dia tidak gengsi, dia datang kepada Yesus. Wow, luar biasa. Orang ini tahu bahwa pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, hartanya tidak bisa menyelesaikan. Dan dia tahu ada orang Nazaret, anak tukang kayu, yang pernah melakukan keajaiban di Kana, yang bisa mengubah air menjadi anggur. Dia percaya, maka dia datang kepada Yesus. Saya mengatakan kepada saudara, apa yang saudara hadapi saat ini, pergumulan yang sedang Anda lalui, masalah yang Anda hadapi, mungkin saja kepandaian manusia tidak bisa menyelesaikan. Harta kekayaan Anda tidak bisa menyelesaikan. Bahkan pangkat dan kedudukan tidak bisa menyelesaikan. Dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikannya. Maka malam hari ini, dengan kerendahan hati, mari kita datang kepada Yesus. Karena dia yang pernah mengatakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sudah terbukti, saudara, ada seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Ada yang bilang dia menderita kanker rahim. Dan dalam segala upayanya, sampai dia bertaruh nyawa, dia berusaha untuk menjamah ujung jubah Yesus. Karena dia punya keyakinan, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, dia datang kepada Yesus setelah semua hartanya habis untuk berobat. Penyakitnya tambah parah, tetapi dengan datang kepada Tuhan, dia mendapatkan jamahan instan. Langsung begitu dia menyentuh jubah Yesus, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan, digerakkan oleh iman, ada kuasa yang Tuhan lakukan. God is not moved by your work, or by your song, or by your worship. God is moved by your faith. Tuhan tidak tergerak melakukan sesuatu oleh karena engkau hebat, engkau orang yang rajin baca kitab suci, orang yang rajin melayani. Bukan itu. Tuhan kuasanya keluar karena digerakkan oleh iman. Maka saya percaya apa yang pernah dikatakan oleh seorang penulis yang mengatakan, iman adalah currency dalam kerajaan Allah. Iman adalah mata uang dalam kerajaan Allah. Money is the currency in the kingdom of God. Segala sesuatu yang menyangkut transaksi kuasa Allah hanya bisa terjadi melalui iman. Dan mari kita lihat apa yang dimiliki oleh Basilikos atau pegawai istana itu. Dia percaya perkataan Tuhan Yesus. Dia yakin dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Padahal Yesus berkata seperti ini. Saudara bisa mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada pegawai pemerintah itu, kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, kalian tidak percaya. Tuhan, jawab pegawai pemerintah itu, cepatlah datang sebelum anak saya mati. Kata Yesus kepadanya, pergi, anakmu sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Luar biasa, saudara-saudara. Pegawai istana ini atau Basilikos ini, dia sebetulnya agak disindir oleh Tuhan Yesus. Kamu datang ke sini karena kamu sudah melihat mujizat ya? Kamu percaya karena mujizat? Yesus sebetulnya sudah menyindir orang-orang sebelumnya yang mengikut dia karena mujizat. Tapi iman yang sesungguhnya, dia percaya walaupun tidak melihat mujizat. Dan orang ini membuktikan bahwa dia percaya. Dia percaya kepada Yesus. Dia bilang, Yesus, engkau datang sekarang ke rumahku supaya anakku segera sembuh karena dia sudah hampir mati. Tapi Yesus mengatakan, kamu pulang sekarang. Anakmu sudah sembuh. Dan orang itu percaya. Dan orang itu pulang ke Kapernaum. Dan saudara-saudara, menurut kisahnya, sebelum orang itu sampai di tengah jalan, pembantu-pembantunya menemui dia dan memberitahukan bahwa kemarin anaknya tepat sembuh
di mana Yesus memperkatakan, anakmu sembuh. Oh saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi bapak ini, pegawai istana ini, Basilikos ini, dia percaya 100% apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan keyakinannya menggerakkan kuasa Allah sehingga anaknya disembuhkan. Haleluya. Apa yang membuat Allah tergerak? Iman saudara. Apa yang membuat Allah melepaskan kuasanya? Keyakinan saudara. Maka kalau saudara percaya kepada Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya dulu waktu bertobat ada sebuah lagu yang mengatakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Maka dengar ayat yang berikutnya. Lalu ayah anak itu teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu sembuh. Maka ia percaya kepada Yesus. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus di Galilea setelah ia datang dari Yudea. Saudara-saudara, saya diberkati waktu membaca ini. Pelajaran yang sedang Injil Yohanes mau sampaikan kepada kita ialah bahwa yang namanya mujizat itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja yang percaya. Dan bagi Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan atas jarak. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Galilea atau Kana menuju Kapernaum itu 32 km. Yesus cukup berdiri di tempat di mana dia berdiri di daerah Kana dan dia mengatakan anakmu sembuh. Dan jam itu juga anak pegawai istana ini langsung sembuh. Apa artinya bagi kita? Allah bisa melakukan mujizat, Allah bisa menolong saudara, tidak peduli Anda tinggal di mana. Bahkan malam hari ini kita tidak tahu jarak saudara, ada yang di Malaysia, ada yang di Jayapura, ada yang di Kalimantan Utara, ada juga yang di Samosir sana. Kalau saudara percaya, waktu kita berdoa, Allah bisa melakukan keajaiban di mana saja saudara berada. Because our Lord Jesus is God who control distance, atau Tuhan berada di atas jarak. Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak. Tuhan yang mengontrol jarak. Bagi Dia kuasanya bisa dilepaskan di mana saja, untuk siapa saja, kapan saja. Yang penting Anda percaya. Haleluya, amin. Saya masih ingat berada di Timika beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara. Selesai khotbah di radio, seperti biasanya saya menantang siapapun yang ingin didoakan, siapapun yang ingin mengalami mujizat, siapapun yang sedang menantikan keajaiban dari Tuhan, siapapun yang membutuhkan urapan dan kuasa Tuhan, berdoa. Saya berdoa dari radio, dan saya berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Dan setelah itu saya mengatakan, siapapun yang setelah berdoa lewat radio dijamah oleh Tuhan, silahkan menelpon radio dan bersaksi. Oh saudara-saudara, ada 2 telepon. Satu Ibu Evi yang sedang nyetir mobil dengan suaminya. Dia bersaksi, bilang, waktu Bapak tadi berdoa, tiba-tiba ada strom yang mengalir di leher saya yang sudah 2 tahun saya tidak bisa menengok. Malam itu ada kuasa, kemudian tiba-tiba saya bisa menengok, saudara-saudara, dan itu betul. Saya ingin memastikan itu. Besoknya saya datang kepada Ibu Evi, saya kunjungi di rumahnya dan dia bersaksi benar. Dia sudah pergi ke Jakarta, sudah ada penelitian dari dokter, memang ada masalah dengan saraf lehernya. Yang satu adalah seorang bapak yang kaki kanannya yang lama tidak bisa untuk jalan, tiba-tiba malam itu Tuhan melakukan keajaiban. Jadi Tuhan Yesus kuasanya lintas jarak. Tidak peduli saudara ada di mana, tidak peduli saudara tinggal di mana, Allah bisa melakukannya. Karena mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Amin saudaraku. Malam hari ini saya merindukan itu. Saudara-saudara yang sedang bergumul, mungkin ada
krisis dalam hidup saudara, ada masalah di dalam pernikahan, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, sekolah, dan masa depan anak-anak saudara yang secara manusia saudara mulai takut, was-was melihat masa depan, bagaimana kelanjutan rumah tangga, pernikahan, usaha saya dengan COVID-19 ini, bagaimana nanti saya bisa menghidupi anak-anak, bagaimana, ada banyak bagaimana. Letakkan semua bagaimana atau bungkus semua bagaimana, taruh di kaki Yesus dan katakan, aku percaya. Dan hidup di atas keyakinan itu. Dan saudara akan melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara adalah orang yang mengatakan, Pak Paulus, saya sedang mendambakan mujizat, saya sedang merindukan keajaiban, sudah lama saya menanti. Saudara, saya mau ingatkan, masih ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang harus saudara waspadai adalah kalau di benak saudara sudah ada kata, ya nasib, ya nasib. Pak, sudah nasib saya. Udah enggak usah berdoa lah, Pak. Enggak usah baca firman Tuhan, enggak usah datang ke gereja, enggak usah minta hamba Tuhan berdoa. Ini sudah nasib saya. Memang saya ditakdirkan untuk begini. Waspadai kata ya nasib, ya nasib. Karena pada waktu Anda sampai titik ya nasib, saudara sedang bermasalah dengan iman saudara. Malam ini datang kepada Tuhan, izinkan Dia menjamah hidup saudara, izinkan Dia melawat saudara, izinkan Dia memberi urapan secara khusus, dan firman-Nya akan memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, menjamah saudara. Amin saudaraku. Kalau saudara adalah orangnya yang malam hari ini dengan jujur saudara tulus di hadapan Tuhan mengatakan, saya perlu mujizat itu, saya perlu keajaiban itu Tuhan, saya perlu pertolongan-Mu malam hari ini, saya perlu mujizat-Mu. Taruh tangan di dada. Dan kalau saudara sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya dan kita semua akan berdoa bersama-sama, memohon urapan dari Tuhan, memohon kuasa dari Tuhan. Bukan saya yang menyembuhkan, imanmu kepada Yesus yang menyembuhkan saudara-saudara. Kalau saudara mengatakan, iya Pak, saya mau, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami datang kepadamu, memohon urapan-Mu. Kami rindu agar Engkau melawat hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang sedang menonton video ini. Kami rindu supaya Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan mereka. Dan malam hari ini waktu kami berdoa, mujizat itu terjadi karena Engkau sanggup melakukan, melawat umat-Mu di mana saja mereka berada, tidak dibatasi oleh jarak. Biarlah malam hari ini urapan itu Engkau lepaskan, kesembuhan Engkau lepaskan, mujizat-Mu Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya rindu malam hari ini mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara bagaimana Allah melawat saudara. Amin, saudaraku. Kalau saudara dijamah oleh Tuhan waktu kami atau waktu kita berdoa, jangan lupa saudara-saudara tulis kesaksian saudara. Dan saya akan bagikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa saudara sudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Dan kesaksian saudara, kesembuhan yang saudara alami, jamahan Tuhan yang saudara alami malam hari ini bisa menguatkan dan memuliakan nama Tuhan.